Tahukah kalian bahwa di Pulau Jawa pernah berdiri sebuah kerajaan Islam besar yang menjadi pusat perdagangan internasional dan juga sangat berperan penting bagi Nusantara. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Banten. Hai, aku Mawar Jelita. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Kerajaan Banten. Ikuti video selanjutnya ya. Bye-bye. Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di wilayah barat Pulau Jawa, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 setelah runtuhnya pengaruh kerajaan Sunda Pajajaran di wilayah tersebut. Berdirinya Kesultanan Banten tidak terlepas dari peran Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam di Jawa. Adapun pendiri Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Ia merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Ia berhasil menyebarkan Islam di wilayah Banten sekaligus membangun pemerintahan yang sangat kuat. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi pusat dakwah dan juga pusat perdagangan yang sangat luas. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin, tahta dilanjutkan oleh putranya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memperluas wilayah Banten serta menaklukkan sisa-sisa kekuasaan Pajajaran. Pada masa ini, Banten semakin berkembang sebagai kerajaan yang berpengaruh di Pulau Jawa. Tokoh yang paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia lahir pada tahun 1631 dan memerintah pada abad ke-17. Sultan Ageng dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, dan berani menentang penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai didatangi pedagang dari Arab, India, Persia, Tiongkok, bahkan Eropa. Komoditas utama yang diperdagangkan pada masa itu adalah lada. Karena hasil ladanya melimpah, Banten menjadi salah satu penghasil lada terbesar di dunia pada masa itu. Kekayaan perdagangan ini menjadikan Banten sebagai kerajaan maritim yang sangat maju. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banten pada masa Kerajaan Banten menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi. Bahasa Melayu menjadi lingua franca, yaitu bahasa penghubung antara pedagang dari berbagai wilayah. Selain itu, masyarakat lokal juga menggunakan bahasa Sunda Banten dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Melayu sangat penting karena mempercepat penyebaran Islam dan perdagangan di Nusantara. Kesultanan Banten memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu pertama, arsitektur Islam. Salah satu kontribusi terbesar adalah pembangunan Masjid Agung Banten. Masjid ini menjadi simbol perpaduan budaya Islam, Jawa, Sunda, Cina, dan juga Eropa. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Di Banten, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan penyebaran agama. Bahasa ini menjadi media penting untuk dakwah karena mudah dipahami oleh berbagai suku. Melalui bahasa Melayu, kitab-kitab Islam, surat kerajaan, dan komunikasi antar pedagang dapat berlangsung secara luas. Yang ketiga, tradisi keagamaan. Banten melahirkan tradisi Islam yang kuat, seperti pengajian di masjid, peringatan Hari Besar Islam, tradisi ziarah makam sultan, dan pembacaan kitab keagamaan. Tradisi ini masih bertahan hingga sekarang di masyarakat Banten. Yang keempat, seni dan kaligrafi. Kesultanan Banten juga mengembangkan seni Islam, baik itu seni ukir masjid, kaligrafi Arab, manuskrip keagamaan, dan naskah Melayu Islam. Dan yang kelima, pusat ulama dan intelektual. Banten menjadi tempat berkembangnya ulama yang berpengaruh dalam pendidikan Islam. Banyak santri belajar agama di wilayah ini, sehingga Banten dikenal sebagai pusat intelektual Islam di bagian barat Nusantara. Namun, kejayaan Banten mulai menurun ketika terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan kepada VOC untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Peristiwa ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai Banten. Akibat konflik tersebut,
Banten kehilangan kekuatannya dan mulai berada di bawah pengaruh Belanda. Sejak saat itu, Kesultanan Banten mengalami kemunduran. Meskipun telah runtuh, Kesultanan Banten meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat kita lihat hingga sekarang. Beberapa di antaranya, pertama, Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Yang kedua, Keraton Surosoan sebagai bekas istana kerajaan. Dan yang ketiga, Benteng Spellwich yang menunjukkan hubungan perdagangan dan politik dengan bangsa Eropa. Selain itu, terdapat makam para Sultan Banten yang menjadi situs sejarah dan religi. Dari sejarah kerajaan Banten ini, kita dapat melihat bahwa kerajaan Banten tidak hanya berfokus pada penyebaran Islam, melainkan juga berfokus pada kebudayaan, perdagangan, dan juga pendidikan. Selesai sudah penjelasan saya mengenai kerajaan Banten. Saya Mawar Jelita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.